Shalom jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan judul Penolong yang Berkualitas. Mari kita membaca di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Kita mengenal ada sebuah kata bijak yang berbunyi, di balik kesuksesan suami ada istri yang hebat. Dan ternyata dari pepatah ini atau kata-kata bijak ini, kita bisa melihat betapa peran istri bagi suaminya itu sangatlah besar. Cukup menjadi penentu bagi maju mundurnya atau baik buruknya keberadaan kehidupan daripada sang suami di dalam segala aspek. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk supaya ketika dia memilih orang-orang yang akan melayani Tuhan, perlu memperhatikan kualitas bukan hanya dari yang pria saja, tetapi juga yang wanita atau istri dari pelayan-pelayan Tuhan tersebut. Dan kalau kita melihat dari ayat yang kita baca ini, kita bisa menemukan ada beberapa kriteria seorang penolong, seorang istri yang memiliki kualitas baik. Kita lihat di sini Paulus pertama berkata bahwa istri haruslah orang yang terhormat. Kalau kita bicara soal terhormat, bukan berarti harus punya kekayaan atau harus punya status sosial yang tinggi, tetapi lebih kepada bagaimana seorang istri ini adalah orang yang bijaksana dalam hidupnya. Di dalam bersikap, dalam bertingkah laku, harus seperti orang yang terhormat. Artinya dia benar-benar harus menjaga kehidupannya untuk supaya tidak menjadi cibiran orang lain. Yang kedua, tidak suka memfitnah atau dalam bahasa lain, terjemahan lain disebutkan tidak suka mempercakapkan orang lain. Di dalam terjemahan lain lagi dikatakan tidak jahat. Ya. Jadi ini adalah satu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang istri. Jangan suka memfitnah, mempercakapkan kekurangan orang lain, bahkan mungkin menambahi, menggosip, ya, seperti yang kita tahu bersama. Memang wanita ini rentan sekali dengan omongan, sehingga Paulus memberikan nasihat ini bukan tanpa dasar, tetapi ini benar-benar terjadi dalam kehidupan khususnya para wanita, sehingga perlu untuk mengingatkan Timotius untuk memilih salah satunya kriterianya adalah tidak suka memfitnah. Kemudian yang ketiga dikatakan dapat menahan diri. Dapat menahan diri yang dimaksud di sini lebih kepada bagaimana seorang wanita, seorang penolong, seorang istri, dia harus punya kesabaran. Berapa banyak keluarga yang kita lihat hancur hanya karena istri yang tidak bisa sabar. Tidak sabar untuk menunggu promosi yang datang kepada suaminya. Tidak sabar untuk bisa memiliki apa yang dimiliki oleh tetangganya. Tidak sabar untuk mendidik anak-anaknya. Bahkan tidak sabar menghadapi suami yang mungkin waktu menikah modelnya sudah seperti itu. Masuk dalam pernikahan dia tidak sabar menunggu perubahan suaminya. Nah, dalam hal ini juga seorang istri harus bisa menunjukkan bahwa dia orang yang bisa menahan diri atau bersabar dalam banyak hal di kehidupannya. Yang keempat adalah dapat dipercaya atau setia dalam segala hal. Nah, kalau bicara soal dapat dipercaya, tentu ada banyak hal yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipercaya baik dalam hal keuangan, ya dalam hal kita membangun hubungan. Mungkin kalau yang sudah punya suami sudah pasti dia harus bisa membatasi dirinya supaya dia tidak menimbulkan ketidakpercayaan di hati suaminya. Dan ada banyak hal lagi. Dan itu semua merupakan sebuah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang wanita, seorang istri
pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Ayat firman Tuhan di dalam Amsal 31 ayat 10 juga berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amsal 12 ayat 4 berkata, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Sebab itu, mari para penolong kita menjaga sikap dan perilaku kita, cara berbicara, cara bertindak, serta bagaimana memperlakukan orang lain supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.